untuk korbannya sih ya luka-luka ringan aja. Siapa aja itu bang yang Itu yang luka ringan bapak sama ibu. apa saja bang lukanya? Bagian apa aja? Bagian kaki sama tangan aja. Kalau boleh tahu kena apa itu bang? Kena serpian. Serpian ya. Oh. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Lagi santai di pojokan rumah, Iwan kaget diseruduk truk fuso muatan pupuk. Iwan Sinaga, pemilik rumah yang ditabrak oleh fuso hijau bernomor polisi B9819UYX, mengaku dirinya bersama keluarga sedang beristirahat dan bersantai di pojokan rumah. Orang tuanya juga mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tangan. Saat ditanya berapa banyak kerugian secara materi, Iwan mengatakan dirinya mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah ke atas. Iwan mengatakan motor Beat, kompresor hingga isi warung di dalam etalase habis ditabrak. Hal yang sama juga dialami oleh Aji Rama Saputra, Pak Ogah atau pengatur jalan di perempatan PJR Jalan Soekarno-Hatta, nyaris ditabrak mobil Hino Fuso tersebut yang meluncur dari turunan Jalan Sutami, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Aji mengaku dirinya sedang duduk santai menunggu gantian untuk atur jalan di perempatan antara Kecamatan Sukabumi dengan Kecamatan Panjang tersebut. Menurutnya, sopir Fuso akhirnya membuang setir ke arah rumah Iwan Sinaga. Ia mengatakan dirinya terkena besi kompresor yang mental ke arah badannya. Mobil Fuso konvoi dengan dua mobil lainnya dengan tujuan ke arah Lampung Tengah. Adapun mobil truk membawa pupuk dan menabrak rumah warga di depan bengkel. Di dalam semua, jam 10. Jam berapa bang? Jam 10 pagi. Jadi kalau untuk korbannya luka-luka ringan, posisinya memang pas kebetulan di dalam semua, di pojok. Jadi ya kalau untuk korbannya sih ya luka-luka ringan aja. Siapa aja itu bang yang Itu yang luka ringan bapak sama ibu. apa saja bang lukanya? Bagian apa aja? Bagian kaki sama tangan aja. Kalau boleh tahu kena apa itu bang? Kena Serpian ya. Oh. Kalau boleh tahu bang, selain Kalau kerugian materinya ya ada motor ketimpa itu satu. oh motor kita itu bang? Ya. Oh motor apa itu bang? Motor Beat. Oh Beat. Oh Matic. Sama ini kompresor. Terus isi warung sama etalase gitu. Kalau kerugian tapi berapa sih bang? Kalau boleh tahu bang? Kalau Berkisar kisarannya ya sekitar itu lebih lah. berapa bang? Lebih dari 30. Lebih dari 30 juta ya. Oh oke. Nah saat ini mobil belum dievakuasi nih bang ya? Belum, karena perjanjiannya diberesin dulu urusannya, baru Oh artinya ganti rugi dulu ya? Iya. Beralih ke berita selanjutnya, Kejari tetapkan 3 tersangka korupsi pengadaan kontainer sampah DLH Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020 pada Jumat 8 September 2023. Adapun tersangka yang ditetapkan Kejari Bandar Lampung berjumlah 3 orang, yakni Ismet Saleh selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK DLH Bandar Lampung, Widianto selaku penyedia jasa anggaran 2018, dan EW penyedia jasa anggaran 2020. Kepala Kejari Bandar Lampung, Helmi, mengatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah melakukan dugaan korupsi yang merugikan negara senilai 400 juta lebih. Adapun rinciannya, kerugian negara pada tahun anggaran 2018 mencapai 230 juta lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 kerugian yang ditimbulkan mencapai 199 juta rupiah. Menurut Helmi,
Ismet Saleh ditetapkan tersangka lantaran tidak melakukan tugas dan kewenangannya selaku pejabat pembuat komitmen. Lebih lanjut, Helmi mengatakan modus para pelaku dalam melancarkan aksinya yakni tidak menggunakan bahan yang sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, kata Helmi, para tersangka juga melaksanakan proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tindak pidana korupsi dalam penggunaan uang negara dalam kegiatan pengadaan pakaian sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2012 dan 2020, 2018 maksud kami, dan tahun 2020 telah menyelesaikan pemeriksaan. Dan pada hari ini kami berkesimpulan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun perkara tersebut sebagaimana kita ketahui telah dilakukan kegiatan penyidikan, yaitu kegiatan pengadaan kontainer sampah pada lingkungan hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 400 juta lebih. Dengan rincian pada tahun 2018 sebesar 230 juta, 230 juta 91.448 rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 159.942.696 rupiah. Nah, kerugian negara ini. Beralih ke berita selanjutnya, ribuan warga Bandar Lampung bersolawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Kegiatan Bandar Lampung bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf sukses digelar. Kegiatan ini dilakukan di lapangan Saburai Bandar Lampung pada Jumat 8 September 2023 malam, dan kegiatan ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa mengikuti kegiatan ini. Warga yang mengikuti kegiatan ini terlihat memadati lapangan Saburai sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kepadatan ini terlihat di dalam maupun di luar lapangan Saburai. Bahkan kepadatan warga yang mengikuti kegiatan ini juga sudah terlihat di jalan menuju lapangan Saburai. Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Bandar Lampung, Haji Eva Dwiana, tepat pukul pada 20 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf yang sudah hadir di kegiatan ini. Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan yang diprakarsai oleh PCNU Ulama Kota Bandar Lampung. Melalui sholawat bersama ini, kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Wali Kota Bandar Lampung berharap mudah-mudahan Kota Bandar Lampung selalu dalam keadaan aman dan kondusif, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf berharap semoga kegiatan ini bisa memberikan keberkahan bagi semua yang hadir. Tepat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf mengajak semua warga yang hadir untuk berselawat bersama. Semua warga yang hadir tampak antusias mengikuti sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Di sela-sela bersolawat,
Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf mengajak warga yang hadir untuk berdoa bersama. Polisi tindak 7 pelanggaran lalu lintas saat operasi Zebra Krakatau 2023 di Lampung Tengah. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah Ibtu Wahyudi Kristanto berikan penjelasan pelanggaran yang ditindak saat operasi Zebra Krakatau 2023. Menurut Ibtu Wahyudi Kristanto menyebut ada 7 pelanggaran yang wajib dihindari di jalan raya agar masyarakat yang ada di Lampung Tengah tertib dan terhindar dari fatalitas kecelakaan lalu lintas. Di antaranya pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Kemudian, pengemudi di bawah umur, pengendara yang berboncengan lebih dari 1, pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, dan pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan safety belt. Kemudian pelanggaran selanjutnya yakni pengemudi yang dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol, pengendara ranmor yang melawan arus, dan pengendara yang melebihi batas kecepatan. Kasat Lantas menyebutkan, sasaran operasi Zebra Krakatau 2023 adalah upaya pengguna jalan tertib lalu lintas dan aman saat berkendara, dengan harapan para pelanggar tak dapat tertib berlalu lintas. Kasat Lantas menambahkan, permasalahan lalu lintas di jalan raya banyak tetapi kompleks. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan banyaknya pengendara lintas usia perlu diawasi. Seperti saja contoh sederhananya, para pengendara tidak memakai helm saat berkendara. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu pihaknya membagikan 50 buah helm standar SNI bagi pengendara roda 2. Diharap 50 penerima selalu memakai helm setiap berkendara di jalan raya, baik itu untuk jarak dekat maupun perjalanan jauh. Karena keselamatan harus diantisipasi dan mulai dari diri sendiri agar tidak menyusahkan pengendara lain. Satlantas Polres Lampung Tengah dan Polres Lampung Tengah pada umumnya dan seluruh jajaran lalu lintas seluruh Indonesia pada saat ini sedang menggelar operasi Zebra Krakatau 2023. Yang mana pelaksananya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh warga yang ada di Sebuti Jaya ini untuk senantiasa mentaati peraturan lalu lintas, karena awal dari kecelakaan diawali dari pelanggaran lalu lintas. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengendarai roda 2, jangan lupa memakai helm, dan sekira mungkin mempunyai anak ataupun yang belum mempunyai SIM atau di bawah 17 tahun, kami sangat tidak menyarankan untuk diberikan kendaraan sendiri. Silakan bisa dibonceng ataupun diantar dengan pengendara yang sudah mempunyai surat izin mengemudi. Selanjutnya juga, dari beberapa sasaran operasi tersebut ada diantaranya 7 sasaran. Yang pertama adalah menggunakan HP saat berkendara. Kabar selanjutnya, perbaikan jalan rusak di Simpang Randu Kota Gajah sudah mencapai 75%. Pemprov Lampung mengaku progres perbaikan ruas jalan yang viral yang disidak oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus berjalan. Adapun ruas jalan tersebut berada di Kota Gajah, Simpang Randu, Lampung Tengah. PLH Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Lampung, M. Taufikullah mengatakan progres perbaikan hingga saat ini belum terdapat kendala. Termasuk pada musim kemarau disebut tidak mempengaruhi progres perbaikan jalan yang rusak tersebut. M. Taufikullah mengatakan hingga saat ini progres perbaikan jalan ruas Kota Gajah Simpang Randu Lampung Tengah sudah mencapai 75%. Angka itu dihitung berdasarkan anggaran yang keluar dibandingkan dengan anggaran yang disediakan. Dilansir dari laman LPSE Provinsi Lampung, anggaran disediakan oleh Pemprov Lampung untuk perbaikan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu ini
pada tahun 2023 adalah sebesar 40,1 miliar rupiah dengan sumber anggaran APBD. Sementara anggaran pengawasan teknis perbaikan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu, Lampung Tengah mencapai sebesar 800 juta rupiah di luar anggaran perbaikan. Pada perencanaannya, M. Taufikullah mengatakan ruas jalan viral itu ditargetkan akan mulus pada tahun akhir 2023 nanti. Namun pihaknya mempercepat target tersebut. Kita on the track, selama ini kita on the track. Begitu, sejauh ini kita nggak ada kendala terkait dengan supply. Baik, misalkan kalau yang beton tuh supply beton, begitu bisa nggak ada masalah, nggak ada kendala selama ini. Posisi masih 75%. Ya kita harapkan secepatnya lah, biar karena begini, karena di tempat sebelahnya itu juga dikerjakan untuk yang APBN ya, yang sumber dana APBN. Jadi jangan sampai misalkan kita buru-buru kalau misalkan dalam. Kabar terakhir, Bazar Christy Gold bertabur promo harga spesial mulai dari Rp375.000 per gram. Christy Gold mengadakan bazar dan pameran perhiasan serta berlian di depan Mako Chandra Superstore, Tanjung Karang di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 5-17 September 2023. Owner Christy Gold, Otto, mengatakan selama bazar dan pameran berlangsung ada promo menarik yang telah disiapkan oleh Christy Gold. Di antaranya emas 8K yang biasa dijual Rp450.000 per gram, bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp375.000 per gram. Emas 17K berkadar 75% biasanya dijual Rp830.000, bisa Anda dapatkan hanya senilai Rp750.000 per gram. Bagi Anda yang ingin melangsungkan pernikahan atau tunangan, di sini juga menyediakan cincin pasangan dengan harga spesial mulai dari 2,2 juta sepasang. Jika ada yang mau bergaya sultan saat pernikahan, juga tersedia cincin pernikahan menggunakan berlian GIA dengan harga mulai 14 jutaan rupiah sepasang. Christy Gold juga memperkenalkan produk terbaru dari Amero, yakni perhiasan Diamond Loop yang merupakan perhiasan dengan kadar emas 75%. Perhiasan ini menggunakan berlian Swarovski dengan pancaran kilauan menyerupai berlian Mes Eropa VVS F Color. Ada juga Lavani by Amero, yakni perhiasan etnik yang terinspirasi dari Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung. Untuk informasi terupdate lainnya, selamat malam dan sampai jumpa.